Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ibunda rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya sebagai bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba dan kebutuhan kita terhadap hidayah, inayah dan taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis ini dalam rangka tadabbur Al-Quran, yang semua itu kita tujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya atas izin Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita awali majelis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang belum hadir ya? Belum datang pun. Baik. Berarti lanjutan materi kita pada hari ini surah Al-Ma'un ayat ke-6. Baik. Ayat ke-7 ya? Oh iya. Baik. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya di dalam surah ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan tentang sifat-sifat pendusta agama, yakni yang di dalam surah ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang munafik, yang sebenarnya mereka ini membenarkan di dalam lubuk hati mereka yang terdalam, mereka percaya bahwasanya adanya hari pembalasan, percaya ada hari kiamat, percaya bahwasanya Al-Quran itu benar. Tapi karena begitu cintanya mereka dengan dunia, mereka, aktivitas mereka, realita kehidupan mereka itu jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, bahkan mereka dustakan. Nah, ciri-ciri mereka yang pertama apa? Sebelumnya yadu'u yatim, menghardik yatim, atau tidak ada perasaan kasih sayang dengan anak yatim. Kemudian yang kedua, la yahuddu ala wa'amil miskin.
tidak mendorong memberi makan orang miskin. Mendorong saja tidak, atau menganjurkan orang lain saja tidak. Lantas bagaimana kalau dia memiliki harta? Maka jauh lebih pelit lagi Bunda. Kenapa? Karena tidak ada kepeduliannya. Jadi kalau dia memiliki harta, itu tidak mengeluarkan hartanya, ya kan? Berawal dari membiarkan saja, tidak mendorong orang lain. Apabila dia memiliki harta, maka jauh lebih enggan lagi untuk memberi makan orang miskin. Nah, kemudian pada ayat setelahnya Allah berbicara tentang sifat-sifat orang munafik. Diawali dengan Allah mengecap, wail, celaka orang-orang yang sholat. Sholat yang seperti apa yang Allah kecam? Alladzina hum an sholatihim sahun, lalai. Kemarin sudah kita bahas apa cakupan yang masuk bagian dari kategori orang yang lalai dalam sholatnya. Pertama apa? Sholat tidak khusyuk. Kemudian melaksanakannya di luar waktu tanpa uzur. melaksanakannya di luar waktu tanpa uzur. Kemudian yang ketiga, Selalu mengakhirinya tanpa uzur syar'i. selalu mengakhirkannya. Yang keempat, Dia dari syarat sholat. hukum dan syarat. Yang kelima, oh ada yang tertinggal berarti udah. Yang kelima, tidak berharap kebaikan atau pahala di dalam sholatnya. Jadi sifat yang kelima, yakni tidak berharap kebaikan pahala di dalam sholatnya. Ibu dan rahimani wa rahimakumullah. Kenapa seseorang yang ketika dia melaksanakan sholat, kemudian dia tidak mengharapkan pahala di dalam sholatnya, itu bagian dari orang-orang yang lalai dan termasuk celaka di dalam sholatnya. Ada sepakat nggak kita dulu? Ada nggak orang yang melaksanakan sholat tapi dia tidak mengharapkan pahala di dalam sholatnya? Ada, hanya sebatas melaksanakan kewajiban. Yang penting tidak berdosa. Itu termasuk kategori orang yang lalai di dalam sholatnya, celaka. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat hanya sebatas melaksanakan kewajiban, yang penting tidak berdosa, nah, itu termasuk sahun. Ingat, kalau kita akan paham ini apabila kita terus mengingat pelajaran yang sebelumnya saya sampaikan, di mana rukun ibadah itu kan ada 3. Apa saja itu? Ya, mahabbah, ya kan? Kemudian ar-raju'u, kemudian al-khawf. Nah, begini Bunda. Nanti kita di akhirat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah hanya sebatas gerakan jasad saja dalam ibadah kita, tapi melainkan batin. Jadi Allah nanti di akhirat akan menghisab kita baik amalan zahir maupun amalan batin.
Sehingga ketika kita di dunia dituntut beribadah itu bukanlah hanya sebatas gerakan jasad saja, tapi mesti di dalam ibadah itu mesti lahir perasaan di dalam beribadah tersebut. Nah, mahabbah, kecintaan, ar-raja'u, Harap, berharap, al-khauf, takut. takut. Nah, ini berbicara tentang rasa dalam beribadah, Bunda. Paham ya? Saya tanya, Bunda, kalau ditanya, apa sih yang mendorong saya di dalam beribadah? Tanyakan pada diri masing-masing. Apa sih yang mendorong saya di dalam melaksanakan ibadah? Kalau takut dosa, itu apa namanya? Khauf. Berharap rahmatnya, roja. Berharap rahmatnya. Atau balasannya. Kalau mahabbah Karena rasa cinta. didasari rasa cinta. Dan ingat, dalam beribadah itu tidak boleh ada yang hilang di antara tiga ini. Mesti seiring berjalan, Bunda. Jelas. Kalau seseorang begini, seseorang kalau beribadah itu yang tertanam hanya rasa takut saja, maka sudah pasti dia putus asa dari rahmat Allah. Kalau berharap saja terlampau besar harapannya kepada Allah, maka dampaknya apa? Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah ngaji, yang penting saya sudah puasa. Prinsip ibadah seperti ini pasti tidak berkualitas. Jelas, sudah. Nah, kalau mahabbah ini, pengaruh ibadah itu ditujukan kepada siapa? Apakah dia menyegerakan ibadah itu? Itu pengaruhnya mahabbah, rasa cinta. Ada orang ketika azan berkumandang dia segerakan dalam melaksanakan sholat, lalu dia tinggalkan semua aktivitas duniawinya. Itu pengaruhnya ini. Nah, inilah jawaban dari ibadah kita. Kenapa ya? Dalam ibadah yang kita laksanakan itu apa sih yang mendorong? Kalau lebih dominan, kata para ulama yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, kalau lebih mendominasi salah satu di antara yang tiga ini, maka nilai ibadahnya berkurang. Jadi mesti seiring berjalan. Kalau yang mendominasi itu rasa harap saja, maka itulah seperti yang saya sampaikan di awal, Bunda. Yang penting sudah sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Yang ini, ibadah itu saya tujukan kepada siapa? Itu pengaruhnya mahabbah. Semakin besar rasa cinta seseorang kepada Allah, maka semakin ikhlas niatnya dalam beribadah. Semakin besar rasa cintanya kepada dunia, maka ibadah itu akan melenceng kepada hakikatnya. Ya Rasulullah. Jadi ibadah itu wajib dilandasi oleh rasa cinta, berharap, dan takut. Udah, kalau tertanam rasa takut dalam beribadah, maka dampak positifnya apa? Tidak mau melakukan kemaksiatan. Ada orang yang didasari oleh rasa cinta saja, ya kan? Kemudian tidak tertanam rasa takutnya kepada Allah. Nah, itu jatuhnya apa? Malam dia beribadah, siang dia maksiat. Siang dia beribadah, malam dia bermaksiat. Ketika dia melaksanakan sholat, keluar dari sholatnya jatuh kemaksiatan.
Itu kenapa? Ini. Dan ini udah tidak akan hadir di dalam hati kita. Nah, perasaan cinta ini jika kita tidak mengenal Allah. Jadi untuk menimbulkan rasa cinta ini, yang pertama, kenali bagaimana rasa cinta Allah kepada hamba. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dari segala dosa. Dan yang ketiga, pelajari ilmu agama secara mendalam. Nah, bagaimana untuk menimbulkan rasa cinta kepada Allah itu? Lakukan yang tiga ini. Kenali bagaimana rasa cinta Allah kepada hambanya. Bukankah selama ini kita masih hidup, Bunda? Betapa banyak masalah-masalah yang kita lalui, Allah masih memberikan jalan keluar. Maksiat yang dulu pernah kita lakukan, Allah masih memberikan kesempatan hidup dan ampunannya. Kenali itu. Kemudian apa? Bersihkan diri dari segala dosa. Jadi kalau masih ada dosa yang melekat di dalam hati itu, rasa cinta itu tidak akan tumbuh. Dan yang ketiga, pelajari ilmu agama secara mendalam. Bagaimana untuk menimbulkan rasa harap? Pertama, muhasabah nikmat yang selama ini kita dapatkan. Coba diingat-ingat, Bunda, diintrospeksi kembali bagaimana nikmat-nikmat yang selama ini kita dapatkan. Kemudian yang kedua, yakini bahwa balasan Allah yang terbaik. Dan yang ketiga, yakini bahwa sama halnya dengan yang di atas, pelajari ilmu agama secara mendalam. Nah, kemudian al-khawf, bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Kenali gambaran azabnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, banyak orang begitu beraninya melakukan kemaksiatan, apa, Bunda? Sebab ini, dia tidak tahu apa dampak dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Anak-anak kita ketika dia meninggalkan sholat, tanyakan, paham, mengertikah dia apa dampak dari seseorang meninggalkan sholat? Nah, yang kedua, yakini bahwa Allah tidak menerima amalan kecuali dengan cara dan niat yang baik.
Dan yang terakhir, yakini bahwa Allah tidak butuh dengan amalan kita. Masya Allah, Bunda. Coba ditanamkan di dalam hati kita bahwa sebenarnya Allah tidak butuh dengan amalan kita. Jadi kalau perasaan itu hadir, maka dampak positifnya apa? Itu diri kita akan selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kitalah sebenarnya yang butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, andai seluruh makhluk di dunia ini durhaka kepada Allah, itu tak sedikit pun mengurangi keagungan Allah. Andai seluruh manusia ini taat kepada Allah, tak sedikit pun itu menambah keagungan Allah. Jelas. Jadi semakin dalam perasaan seseorang dalam beribadah, maka semakin berkualitas ibadahnya. Jadi berbeda. Ada orang yang tata cara ibadahnya benar, tapi niatnya kurang. Paham? Itu nanti kualitas ibadahnya juga berkurang. Ada yang tata cara ibadahnya benar, niat di dalam ibadahnya benar, ya, sempurna, maka kualitas ibadahnya sempurna. Jadi ini yang mendorong kita bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah, apapun bentuk ibadah itu, jangan hanya sebatas syariat saja. Kita paham tata cara sholat dan lain sebagainya, tapi mesti hadir di dalam perasaan ibadah itu ini. Jelas ya Bunda? Nah, sehingga seseorang yang tidak berharap kebaikan pahala di dalam sholatnya, kalau hanya sebatas melaksanakan kewajiban saja, tidak berdosa, berarti ini. Yang ini tidak ada. Maka tidak sempurnalah nilai ibadahnya. Jelas? Paham tuh? Kalau majelis ini bawaannya diam saja Bunda. Kalau saya di ngajar Nusaibah sampai pertemuan kemarin, itu Al-Fatihah belum selesai. Masih ayat ke-6. Dan pekan depan terakhir ayat ke-7. Kenapa? Tanya jawab. Kita pun semangat kalau di sini. Ada yang ibu-ibu di sini jadi tuh kadang ustadznya itu udah kalau dipancing baru keluar ilmunya. Nah, kalau nggak dipancing ya diam saja lah. Lurus saja gitu. kita siap pagi Nggak siang juga, cuman orang tuh kritis kak. Emang Terus saya yang di situ siang juga belajarnya. sama, setengah 2 juga. casnya. Baik. Jadi saya harap ada pertanyaan, Pak. Jadi jangan kalau ada keraguan di dalam hati itu tanyakan. Nah, ya. Baik, jadi inilah sebagaimana yang telah kita sampaikan pekan sebelumnya. Kalau satu saja dia aplikasikan, berarti dia masuk kategori orang yang lalai dan celaka di dalam sholatnya. Kalau semuanya, maka sempurnalah kelalaiannya. Oke. Jadi ciri yang pertama bagi ciri-ciri sifat orang munafik itu pertama ini dia ya. Tatkala ketika dia sholat, sholatnya itulah lalai. Yang kedua, ciri-ciri atau sifat-sifat orang munafik alladzi nahum yura'un. Yang ketiga lagi Ustaz. Ya. Yang kedua, Bunda. Tadi menghadirkan hati. Nah, yang ini 1, 2 ini sifat orang-orang kafir Quraisy. Yang di atas. Terjadi khilafiyah. Yang 1 dan 2 ini sifat-sifat orang kafir Quraisy. Ayat selanjutnya berbicara tentang sifat-sifat orang munafik.
Tapi sebagian ulama mengatakan sebenarnya pada ayat ini bagian dari sifat-sifat orang munafik. Nah, kenapa? Karena di ayat ketujuhnya itu disebutkan dia enggan memberikan pertolongan. Sama halnya, hanya saja dalam hal ini mengeluarkan hartanya, yang ini tidak memberikan pinjaman. Paham ya? Nanti kita lanjutkan. Oke, pisah dulu Bunda. 1, 2 sifat-sifat orang kafir Quraisy. Adapun pada ayat ke-5, 4, 5 dan terakhir sampai terakhir itu berbicara tentang sifat-sifat orang munafik. Kenapa? Begini. Kan di awal sudah kita sebutkan asbabun nuzulnya. Ayat 1 sampai 3 di mana turunnya? Ada yang mengatakan di Makkah. Sedangkan ayat 4 sampai 7 turunnya di Madinah. Orang-orang munafik itu adanya di mana? Di Madinah. Kan orang Islam. Kan banyaknya orang-orang munafik itu saat hijrah di Madinah. Sedangkan di Mekah itu belum ada, Bunda. Nah, orang-orang kafir Quraisy. Tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya turunnya surah ini mayoritasnya turunnya di Makkah. Tidak perlu bingung. Yang mesti kita ambil itu adalah pengajarannya. Jelas ya? Baik. Selanjutnya, sifat-sifat orang munafik itu apa? Alladzi, orang-orang yang mereka yuroun, mereka ria. Nah, ria itu sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Bahasa Arabnya ria. Riyaun. Bentuk isimnya ru'yah. Bentuk masa lampaunya ro'a. Makna riya secara bahasa apa? Melihat. Adapun secara istilah perasaan di dalam beribadah ingin dilihat oleh orang lain, bukan dalam rangka taqarrub ila Allah. Nah, tujuannya apa? Orang yang beribadah itu perasaannya itu ria. Jadi ibadah ria itu berbicara tentang perasaan, Bunda. Jelas ya? Bukan yang zohir. Jadi kalau ada orang menampak-nampakkan ibadahnya, tidak selamanya itu disebut dengan ria. Yang paling tahu seseorang dalam beribadah itu dia sendiri dengan Allah. Jadi jangan kita menjudge kalau ada orang yang posting ini dan lain sebagainya, infak terang-terangan lantas kita katakan ria. Tidak. Ria itu bicara tentang perasaan. Rasa dia dalam beribadah itu ingin dilihat oleh makhluk atau Allah. Kalau dia tujukan kepada Allah itu ikhlas. Kalau dia tujukan kepada orang lain itu syirik. Paham ya? Ria itu bagian dari syirik, Bunda. Kenapa? Karena dia sudah menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Harusnya ibadah itu ditujukan kepada Allah, hanya ingin dilihat oleh Allah. Tapi ibadah yang dia lakukan ingin dilihat oleh makhluk.
Berarti dia sudah menyamakan, menyekutukan ibadah. Paham ya Bunda? Jadi riya itu bagian dari syirik, penyakit akut di dalam beribadah. Jelas. Kenapa? Tujuannya hanya ingin mendapatkan pujian, penghormatan, atau penilaian. Bukan terbaik di lomba. Nah, jelas. Jadi tujuan orang yang beribadah itu dilandasi riya, ini dia. Ingin mendapatkan pujian, penghormatan, atau penilaian. Nah, subhanallah Bunda, coba perhatikan orang-orang munafik itu, kalau dia beribadah, ibadahnya itu tata caranya tidak benar. Oke. Dan niatnya dalam beribadah pun tidak benar. Itu orang-orang munafik itu. Jelas? Kenapa disebut munafik? Munafik itu kan kebalikan. Alladzi yasiful iman, dia menyifati dirinya beriman. Beriman dengan hari pembalasan, yakin bahwasanya Allah akan membalas setiap amal apa saja yang dia lakukan, baik itu amal baik maupun amal buruk. Tapi dirinya itu malah apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mendustakan hari pembalasan. Nah, jadi kenapa kalau di atas itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah engkau Muhammad siapa yang mendustakan agama itu? Yang mendustakan agama itu dua. Orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Ini dia. Munafik. Munafik itu kan orang yang beriman, Bunda. Orang Islam. Bukan orang orang kafir. Nah, jadi hati-hati Bunda. Kalau andai ada kedua sifat ini, maka segeralah memohon ampun, bertaubat kepada Allah, luruskan niat itu untuk beribadah. Jelas. Tata caranya sholatnya, kenapa ya sampai saat ini dia belum berusaha untuk memperbaiki sholatnya? Ini sahur, terlalu banyak mainnya, Bu. Oke, begitu dia melaksanakan ibadah, niat ibadahnya melenceng. Iya kan? Nah, itu orang yang tidak benar. Ada cacat dalam keimanannya. Hubungannya tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, kemudian yang ketiga, wa yabna'una. Coba akar katanya apa? Hah? Ini bentuk fi'il mudhari ya Bunda. Kalau kita lihat terjemah ke mana, wa yabna'una, mereka enggan. Iya. Iya kan? Tapi sebenarnya makna wa yabna'un itu asal katanya man'un. Man'un itu artinya tahan, cegah, halang. Oke. Bentuk madinya mana'a, mencegah, menghalangi, atau menahan. Oke? Jadi kalau kita mengikut secara bahasa, wa yamna'una, mereka mencegah, mereka menghalangi, atau mereka menahan. Makanya orang-orang yang terhalang disebut mamnu'. Pernah dengarkan Bunda? Benar.
Mamnu ini kan sering kita dengar nih. Orang-orang haid itu disebut mamnu, terhalang untuk beribadah. Kalau bahasa lembutnya itu lagi mamnu Ustaz. Nah, ya kan. Kadang ada itu sering kita dengar tuh. Orang yang bukan lagi haid tapi lagi mamnu, bahasa sopannya lah. Lagi terhalang. Apa Bunda? Kebetulan lagi manu juga. Oke. Baik. Jadi maknanya di sini Bunda. Nah, dua. Oke, pertama, enggan di sini maksudnya dia mencegah dirinya, kemudian orang lain. Pahami dulu. Wayamnauna, para ahli tafsir sampaikan wayamnauna, dia mencegah dirinya dan orang lain. Dalam hal apa? Al-ma'un. Al-ma'un apa? Secara bahasa itu artinya bantuan atau pertolongan. Asalnya Bunda ana. Makanya wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Dan kepadamu kami memohon bantuan atau pertolongan. Ya kan, isti'anah kemarin kan kita sebut. Mudah-mudahan Bunda masih ingat ya. Nah, maksudnya apa sini? Kemarin sudah kita jelaskan, bantuan pertolongan dalam bentuk apa? Barang yang lumrah untuk dipinjamkan. Oke. Atau barang-barang yang berguna kalau kita lihat tafsir Kemenak ya. Oke, udah. Jadi ciri-ciri sifat orang munafik yang ketiga itu apa? Ini dia. Meminjamkan suatu barang saja tidak mau. Paham ya? Begini, subhanallah Bunda. Kalau meminjamkan saja yang pada akhirnya, kalau ada orang meminjamkan suatu barang kepada dia, lantas yang meminjam itu kan berjanji akan mengembalikannya. Ada nggak kemudaratannya bagi dirinya? Saya tanya, ada orang yang meminjamkan barang kepada si B, nah ya kan, atau si Fulan meminjam suatu barang kepada si A. Oke, nah si B berjanji bahwasanya dia akan mengembalikan apa yang telah dia pinjam. Ada nggak kemudaratan bagi si A? Tidak kan? Kenapa? Pertama dia mendapatkan pahala, yang kedua apa yang dia pinjamkan kan kembali lagi. Jadi begini Bunda, Al-Quran itu sampaikan seolah-olah begini. Bagaimana agar kita nyesek gitu ketika mendengarkan ayat ini? Kalau meminjamkan barang saja dia tidak mau, apalagi ini? Yang ini kan menginfakkan hartanya. Kalau meminjamkan barang saja dia tidak mau, apalagi berinfak, bersedekah, menunaikan zakat. Yang ini kan total Bunda, hartanya hilang. Yang ini kan tidak. Jelas ya? Jadi ciri-ciri sifat orang munafik itu apa? Tingkat sosialnya rendah. Nah, jelas. Kemudian mencegah orang lain. Ada nggak orang seperti itu? Kenapa Bunda? Kalau ini kan kita bilang pelit lah. Kalau ini? Ya. Yang ini kan pelit, yang ini kedekut ya. Nah, yang ini pelit, yang ini kedekut. Nah, ada kedekut bin bakhil. Nah, ya kan?
kikirnya kelilit pinggang, Bunda. Jadi kenapa? Sebenarnya begini. Kalau ada orang mencegah orang lain, di samping dia kikir dengan hartanya, ada orang lain yang meminjamkan suatu barang, yang membantu orang lain. Kenapa dia tidak mau? Tidak suka. Karena kalau di sekelilingnya ada orang-orang yang dermawan, dirinya akan merasa rendah, dirinya akan dicela. Caranya bagaimana? Dia ajak orang lain juga untuk kikir, Bunda. Paham ya? Ada orang yang seperti itu, ada. Karena kata Al-Quran ada. Kalau bahasa kita tuh SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, jadi di sini pada ayat ini, seseorang kalau sudah tidak benar hubungannya dengan Allah, pasti bermasalah hubungannya dengan manusia. Paham ya? Kalau hubungannya dengan manusia itu cacat, pasti hubungannya dengan Allah juga tidak benar. Pada intinya, kalau saya sederhanakan begini, orang soleh itu tidak ada perilakunya yang tidak baik. Paham ya, Bunda? Orang yang soleh itu tidak ada perilakunya yang tidak baik. Artinya setiap apapun yang dia lakukan dalam hidupnya pasti baik. Jelas? Ada yang tanyakan? Nah, senyum-senyum saja, Bunda. Ustaz, ada orang nggak pelit ada Ustaz, tapi ria kan? Apa? Ada orang yang rajin ngasih makan anak yatim, yang bersedekah itu, tapi dia Berarti hubungannya dengan Allah tidak baik dong. Itu sebenarnya bantahan ya, bantahan. Kalau orang, Ustadz, saya melihat ada orang yang dermawan tapi sholat tidak. Iya kan? Berarti hubungannya dengan Allah tidak baik. Paham ya, Bunda? Seseorang kalau sudah hubungannya baik dengan Allah, pasti hubungannya baik dengan manusia. Orang yang cuek saja dengan saudaranya itu imannya bermasalah. Simak hadis apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau ria, sudah pasti hubungannya dengan Allah bermasalah. Jadi kalau untuk melihat kualitas keimanan kita itu, Bunda, iya kan? Lihat tata cara sholat kita, ya kan? Niat dari sholat itu, maka akan lahirlah tingkat sosialnya yang rendah. Jelas ya? Apa kata Rasulullah? Wala yajtami'u syuhha wal iman Permisi. ya, fi qalbi abadi abadan. Nah, coba ditulis dulu. Wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abadi abadan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sudah? Nah, apa kata Rasulullah? Ingat baik-baik. Wala, apa maknanya? Dan tidak.
Yajtami'u syuh, berkumpul sifat kikir. Berkumpul sifat kikir. Wal iman, dan iman. Fi qalbi, dalam hati abdi, seorang hamba, abadan, selama-lamanya. Subhanallah, Bunda. Coba ya, tidak akan berkumpul sifat kikir dan iman dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Apa maksudnya? Berarti di dalam hati kita ini, Bunda, tidak akan berkumpul sifat iman dengan sifat kikir itu selama-lamanya. Kalau ada orang yang kikir, berarti imannya bermasalah. Jelas ya? Semakin hilang, semakin berkurang nilai kedermawanan seseorang, sudah pasti imannya bermasalah. Paham ya, Bang? Orang yang beriman itu sudah pasti tidak kikir. Oke? Orang yang kikir itu pasti imannya bermasalah. Nah, jadi tidak akan berkumpul sifat kikir dan iman dalam hati. Jadi semakin kikir dia, Bunda, maka semakin rusak imannya. Itu tanda imannya bermasalah. Artinya orang yang kuat imannya itu ini tidak ada. Sudah pasti tidak ada. Makanya saya sampaikan di awal tadi, orang soleh itu tidak ada perilakunya yang tidak baik. Baik ketika dia ngomong, baik itu ketika dia mendermakan hartanya, baik itu ketika dia berinteraksi dengan pasangan, anak, suami, keluarganya, baik dia ketika bekerja, tidak ada satupun perilakunya yang tidak baik. Jelas. Itulah cara kita mengukur keimanan kita. Berarti kalau orang kikir pasti imannya bermasalah. Orang yang pelit imannya bermasalah. Orang yang cuek dengan saudaranya imannya bermasalah. Orang yang tidak peduli dengan anak yatim imannya bermasalah. Tidak menyantuni fakir miskin imannya bermasalah. Atau dengan kata lain, pasti keyakinan dia dengan hari pembalasan itu berkurang. Harusnya kalau orang yakin dengan hari pembalasan itu, ya, maka itulah yang memotivasi dia melakukan ini semua. Saya tanya kepada ibu, mana yang paling membutuhkan? Orang kaya membutuhkan orang miskin, atau orang miskin membutuhkan orang kaya? Orang kaya bukan miskin. Kenapa? Orang kaya kapital. Kenapa, Bunda? Ini ya. Kenapa? Orang kaya kebanyakan tak pandai apa-apa. Biasanya dia senang aja saja, dibutuhkan orang yang bisa dia untuk menolong ya. Iya. Tapi hakikatnya begini, Bunda, ini saya sampaikan bukan itu. Orang miskin membutuhkan orang kaya itu hanya sebatas bagaimana kebutuhan pokoknya terpenuhi. Sedangkan orang kaya membutuhkan orang miskin supaya mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah. Paham? Coba dirubah mindset itu. Saya butuh orang miskin supaya apa? Makanya orang-orang salafus soleh dulu, Bunda, ketika dia berinfak apa? Terima kasih ya, nah, sudah menerima sedekah saya. Terima kasih ya sudah mau menerima, sudah menjadi jembatan bagi saya untuk sampai ke dalam surga.
Kenapa? Yang dia butuhkan pahala, Bun. Sepakat? Sekarang kalau bertanya, mana yang lebih membutuhkan pertolongan Allah? Orang miskin atau orang kaya? Yang lebih membutuhkan orang kaya. Orang kaya. Orang kaya butuh apa? Pertama, apa? Dia butuh, selain dia butuh dirinya dijaga oleh Allah, dia butuh hartanya dijaga. Orang miskin tidak. Dia cuma butuh dirinya dijaga oleh Allah. Seharusnya yang paling taat itu siapa? Kaya. Sudah, sepakat. Jangan yang lebih membutuhkan pertolongan. Kenapa? Karena orang kaya itu dia butuh dirinya dijaga, dia butuh hartanya juga dijaga. Harusnya yang lebih membutuhkan pertolongan Allah itu orang kaya. Tapi faktanya apa? Banyak orang yang tidak seperti itu. Dia merasa tidak butuh dengan orang lain. Kenapa? Karena semua yang telah dia dapatkan itu cukup. Untuk apa saya butuh dengan orang lain? Untuk apa yang lebih jauh lagi? Untuk apa saya butuh pertolongan Allah? Karena semua yang telah saya dapat, saya inginkan, saya dapatkan. Itulah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena orang kafir Quraisy itu selalu berprasangka begini. Saya Muhammad tidak percaya dengan hari kiamat. Kalaupun nanti benar adanya hari kiamat itu, hari pembalasan itu, pasti hidup saya senang. Kenapa? Karena mindset mereka, kalau hidup mereka senang di dunia, maka sudah pasti mereka senang di akhirat. Enggak mungkin kami susah. Makanya turun surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr itu di situ. Dan apabila diuji berupa diluaskan rizki mereka, mereka mengatakan apa? Allah telah memuliakanku. Ya kan? Apabila diuji kesempitan rezeki, mereka katakan apa? Akalah, kata Allah. Tidak. Harta itu karena karunia Allah, bukan karena amal soleh seseorang. Ingat Bunda. Saya ulang. Harta itu bukan karena usaha seseorang, bukan karena gelar seseorang, bukan karena jabatan seseorang. Oke? Harta itu juga karena kenapa? Ada orang yang tidak memiliki ini semua kaya. Iya kan? Kemudian yang kedua, apakah harta sebab amal soleh? Tidak. Ada orang yang durhaka, banyak rezekinya. Betul? Nah, jadi apa yang pandang rezeki yang benar seperti apa? Ibtila, bukan wa amma idza ma batala. Dan apabila diuji rizqahu, harta itu ujian. Sudah mudah. Harta itu Allah berikan sebab karunia-Nya, semata-mata karena karunia Allah, sebagai ujian bagi hamba. Sudah. Andai ada orang yang diberi kekayaan, untuk apa kekayaan itu dia lakukan? Andai disempitkan rezekinya, bagaimana dia cara menyikapi rezeki itu? Jadi harta bukan karena usaha seseorang, bukan karena gelar seseorang, bukan karena amal soleh seseorang. Jelas sudah? Ya. Kembali lagi, kesimpulannya apa? Tidak akan berkumpul sifat kikir dan iman di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Cara untuk mengetahui kualitas iman kita apa? Semakin berkurang nilai kedermawannya, berarti imannya bermasalah. Oke? Nah, coba kita lihat di dalam surah lain di mana Allah menggambarkan, benarkah orang yang tidak melaksanakan sholat dan zikir itu masuk ke dalam neraka? Lihat surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir
ayat 38 sampai 46. Coba. Sudah dibuka Al-Qur'annya? Ayat berapa, Ustaz? 38 sampai 46. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah." Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Maksudnya keburukan apa saja. Ayat ini bercerita tentang orang-orang yang berdosa, Bro. Ya. Keburukan apa saja yang dilakukan seseorang dalam hidupnya pasti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Siapa golongan kanan itu? Golongan kanan itu tafsirnya Bunda adalah orang-orang yang lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Saya ulang, lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Kenapa? Karena ketika di dunia dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Oke? Di dunia dosanya sudah diampuni oleh Allah. Lantas begini, orang-orang berdosa itu, ingat, hisab itu kan ada 3, Bunda. Nanti di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, ya kan, ketika yaumul mahsyar, itu ada yang tidak dihisab, ada yang dihisab dengan mudah, ada yang hisabnya dipersulit. Paham ya? Hisab yang mudah itu apa? Dia menerima dengan tangan kanan, ya kan? Kemudian tidak ditanya, hanya disodorkan saja, dipaparkan. Paham ya? Kenapa? Karena dosa-dosanya seperti dosa-dosanya, dosamu sudah diampuni. Si fulan jam 8 pagi telah melakukan dosa, ketika di dunia sudah bertaubat, sudah diampuni. Untuk apa dia mempertanggungjawabkannya lagi? Itu maksudnya. Paham ya? Jadi setiap keburukan itu pasti ada pertanggungjawabannya, kecuali golongan kanan. Kenapa? Golongan kanan itu orang-orang yang dulu ketika di dunia dia berdosa, ya kan, tapi dosanya sudah diampuni, sehingga ketika di akhirat amal kebaikannya itu lebih banyak daripada amal buruknya. Itu maksudnya. Paham? Kemudian fi jannatin yatasaalun, berada di dalam surga, mereka saling menanyakan. Nah, apa yang mereka tanyakan? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Jadi terjadi nanti dialog antara penghuni surga dengan neraka. Paham ya? Kok bisa, Ustaz? Ya bisa, kuasa Allah. Jadi orang penghuni surga, ketika orang-orang masuk ke dalam surga, mereka akan menanyakan tentang orang-orang yang berdosa dulu ketika di dunia yang dia kenal. Si fulan kan dulu pernah melakukan kezaliman, bagaimana ya nasibnya sekarang? Paham ya Bunda? Bagaimana? Mungkin Allah Maha Kuasa. Bukankah dahulu orang tidak percaya bisa teleponan jarak jauh, bisa ngomong jarak jauh, Bunda? Bagaimana orang-orang dulu hidup saat ini? Jangankan ngomong, kan video call, lihat wajah saja bisa. Itu kan karena kecanggihan teknologi. Allah, tentu Allah lebih kuasa daripada itu. Bagaimana ya cara Allah, cara manusia itu berinteraksi, penghuni surga dengan penghuni neraka. Nah, lihat, ma salakakum fi saqar. Apakah yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka Saqar? Penghuni surga bertanya, hai, apa yang menjerumuskan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Saqar itu kan tingkatan ke-6 neraka. Jadi tingkatan ke-6 neraka itu kan ada yang ke-6, ada 7. Yang ke-6 itu neraka
Sakor. Sakor itu secara bahasa artinya menghanguskan. Kemudian apa mereka jawab? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sama seperti ini, Bu. Jelas. Kemudian yang kedua apa? Walam naku nut'imul miskin. Dan mereka tidak memberi makan orang miskin. Salam. Kenapa kalian masuk neraka? Jawabnya apa? Satu, tidak sholat. Yang kedua, tidak memberi makan. Jangan katakan orang yang tidak memberi makan orang miskin itu bukan bagian dari dosa besar. Salah. Orang yang mampu tidak memberi makan orang miskin itu dosa besar. Kenapa? Karena menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Kemudian wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Apa jawab mereka? Dan kami berbincang dalam tujuan yang batil bersama orang-orang yang berbincang atau orang-orang yang membicarakan. Nakhud itu sebenarnya secara bahasa orang-orang yang menjerumuskan diri. Dikiaskan itu segala sesuatu yang menjerumuskan diri dalam kebatilan. Orang gosip ikut dia di situ. Tahu dia mereka tuh gibah, ikut dia masuk ke dalam tuh. Tahu dia itu maksiat, masuk dia ke dalam itu. Itu penyebab yang ketiga. Paham ya Bunda? Kemudian apa lagi? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Sama Bunda. Di atas dia. Orang yang sudah tidak beriman, tidak yakin dengan hari pembalasan, pasti hidupnya bermasalah. Semakin tinggi keimanan seseorang dengan pembalasan, pasti itu memotivasi dia untuk beribadah dengan benar. Kalau presiden ngomong nanti setelah sholat duha, saya kasih uang bagi kalian 50 juta. Gimana nih Bunda? Kenapa? Kenapa Bunda? Kenapa Allah ngomong 1400 tahun yang lalu dia masih malas? Itulah perlu iman itu. Iman itu kan harusnya percaya. Kalau melihat itu namanya tidak iman, Bunda. Iya kan? Kalau melihat langsung kan tidak iman. Itulah ujian itu. Nah, kita lihat lagi bagaimana pandangan Al-Quran terhadap orang yang tidak sholat dan tidak memberi makan orang miskin. Buka surah Al-Ma'arij ayat 19. Dapat? Innal insana khuliqa halu'a. Apa kata Allah? Sungguh manusia itu diciptakan suka mengeluh. Kalau diciptakan berarti apa dong? Sifat asli manusia itu memang diciptakan suka mengeluh, Bunda. Berarti manusia. Iya manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia kalau Allah ada fujur, ada takwa. Iya kan? Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Sebenarnya orang-orang yang seperti itu dia mengeluh, Bunda, bukan karena ingin mendapatkan solusi. Itu jazua itu seperti itu. Tapi sebenarnya supaya keluar saja. Banyak nih emak-emak nih, yang penting keluarlah Ustaz, terserah entah apakah solusinya, yang penting keluarlah marah nih gitu kan. Nah, yang penting ada yang mau mendengarkan saya, walaupun tidak mau memberikan nasihat. Itu jazum itu namanya. Tak boleh. Tidak baik itu. Berdosa Paham Ustaz. ya? Berdosa. Itu bagian dari tidak menerima takdir Allah. Jelas. Ini ciri-ciri penghuni neraka.
Astagfirullahaladzim. Tapi itu nanti kan yang kayak ke psikiater terus melepaskan semua. Itu cari solusi. Minta solusi. Solusi. Kan ada tuh. Sebenarnya udah tahu dia ini teman saya ini nggak berikan solusi, itu kan dia sampaikan kan. Ya. Ada kan? Oh, pada orang tertentu, orang-orang yang Iya kan, kalau meminta, bedakan meminta nasihat Bunda dengan berkeluh kesah. Taunya ngomong apa tuh? Mendumal ya. Ngedumal ya. Itu biasa itu istri tuh. Pantang uang jajan kurang ya kan. Kan? Suami nggak dengar gitu kan. Baik. Kecuali siapa? Ya. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat itu tidak ada yang berkeluh kesah gitu. Iya kan? Orang iya kan? Tapi nggak cukup dengan itu. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Maksudnya apa? Daimun itu orang yang menjaga sholat 5 waktu, menyempurnakannya dengan sholat sunnah, kemudian terhindar dari 5 poin yang tadi. Sholatnya khusyuk, ya kan, terpenuhi rukun dan syaratnya, dia mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas ya. Jadi orang yang sholatnya benar itu pasti perilakunya baik. Intinya itu. Kemudian apa lagi? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Subhanallah. Orang yang benar sholatnya itu, apa kata Allah? Kalau dia memiliki harta, dia sudah siapkan bagian tertentu. Sama halnya seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu nyari harta cuma 2. Cukup sekedar bisa makan, minum. Setelah itu apa? Dia serahkan kepada umat Islam. Jadi dia cari harta cuma 2 saja, sekedar makan, minum, kemudian untuk dakwah. Makanya setiap hari Abu Bakar itu pergi keliling. Cari apa? Cari budak untuk dia merdekakan. Sampai-sampai Aisyah bertanya anaknya, "Wahai ayahku, kenapa engkau seperti ini? Setiap hari keluar dari rumah cari budak untuk dia merdekakan." Apa kata Abu Bakar? "Saya ingin bertemu dengan Allah." Jawabnya itu saja, Bunda. Saya ingin memandang wajah Allah. Makanya Allah puji sifat Abu Bakar itu dalam surah Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang memberi wattaqa dan dia bertakwa. Maksudnya apa? Kalau takwa itu kan meninggalkan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Tapi kalau dibarengi amal dengan takwa, seperti di ayat itu, memberi berarti melaksanakan perintah Allah. Takwa di sini menjauhkan diri dari maksiat. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu dia senang memberi, tapi jauh dari maksiat. Ada orang memberi, tapi senang bermaksiat. Tak sholat, tak zikir, tak baca Quran, dan lain sebagainya. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Bukan seperti itu sifat seorang yang beriman. Kemudian apa? Wasaddaqa bil husna. Dan dia membenarkan yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kepalanya cuma itu, Bunda. Saya bersedekah supaya ingin dapat balasan Allah, bukan yang lain. Apa janji Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan baginya lil yusra, jalan kemudahan. Apa itu jalan kemudahan? Jalan untuk menuju surga. Kenapa ada orang sulit beramal soleh? Bakhil. Karena ayat setelahnya apa? Disebutkan wa amma man bakhila wastaghna. Dan siapa yang bakhil dan dia merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, sama mendustakan. Dia mendustakan hal yang terbaik itu apa? Pembalasan, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apa? Fasanuyassiruhu lil usra. Allah mudahkan baginya jalan kesulitan.
Nah, paham ya Bunda? Jadi dampak orang yang senantiasa suka memberi itu dan menjauhkan diri dari maksiat itu, dimudahkan Allah beramal saleh. Paham ya Bunda? Salat duha itu dilaksanakan 8 rakaat mudah. Salat tahajud itu bangun malam itu mudah. Kenapa? Karena tanda yang paling jelas bagi orang yang beriman itu mengeluarkan harta. Kalau sholat tidak. Kenapa? Padahal sholat itu kan hisab yang pertama ya Bunda. Karena mengeluarkan harta itu Bunda, dia cari itu harta dari pagi sampai sore. Tiba-tiba Allah perintahkan keluarkan. Tidak semua orang bisa seperti itu Bunda. Iya kan? Iya. Itu tanda jelas orang yang beriman. Dia cari harta, pergi pagi, pulang pagi. Tiba-tiba penciptanya ngomong, berikan sebagian kepada orang lain. Kalau orang-orang yang merespon perintah Allah itu tidak didasari dengan iman, enak kali ya, saya yang nyari kok tiba-tiba dia mendapatkan. Paham ya Bu? Nah, lihat di sini. Bagian tertentu. Siapa? Dia jadi walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya dia siapkan bagian tertentu. Jadi ketika dia memiliki harta sudah dia siapkan tuh, ini untuk saya sedekahkan. Itu orang-orang yang benar sholatnya. Kemudian untuk apa? Lisaili wal mahrum. Bagi orang-orang yang meminta-minta, wal mahrum, mahrum itu orang-orang yang orang-orang yang kekurangan tapi tidak meminta-minta. Jadi sikap kita apa? Kalau ada orang yang datang ke rumah atau ada orang yang meminta-minta di jalan, Bunda, dia memang yakin kita bahwasanya mereka itu butuh pertolongan, kita beri. Kalau tidak kita lihat, kita datang ke rumahnya. Itu orang yang tidak meminta-minta. Kan kata Allah, lisaili wal mahrum, cari orang miskin, cari anak yatim. Jangan sampai mereka mendatangi kita. Jelas. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumil, ini alasannya. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Jadi kalau orang yang sudah beriman dengan hari pembalasan itu sudah pasti perilakunya baik, benar. Hubungannya dengan Allah benar, kemudian peduli dengan saudaranya. Jelas, benar. Sudah setelah apa yang kita sampaikan ini cukup jelaslah bahwasanya orang-orang yang tidak benar sholatnya sudah pasti hubungan sosialnya rendah. Orang-orang yang hubungan sosialnya, maksudnya tingkat sosialnya rendah, sudah pasti hubungannya kepada Allah bermasalah. Jelas ya? Ada yang tanyakan? Ya. Apakah bisa kita doakan supaya terhapuskan dosanya, atau kita gantikan sholatnya gitu? Bisa nggak terhapus? Amalan-amalan yang bermanfaat bagi mayit itu, pertama mendoakan. Paham ya Wanda? Apakah amalan orang lain sampai? Dulu sudah pernah kita jelaskan. Kalau saya ditanya, saya tidak orang yang tidak meyakini amalan orang lain sampai kepada si mayit, kecuali 3 hal. Apa itu? Sedekah jariah. Apa namanya? Doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau tidak ada hubungannya Bunda, maka tidak sampai. Hubungan yang dari 3 itu. Paham ya Bunda? Kalau Bu Vita meninggal dunia, iya kan? Mohon maaf, kalau saya yang meninggal dunia, saya yang meninggal dunia bisa mendapatkan kebaikan dari amalan Bu Vita. Ya, ilmu ya. Ilmu. Oke, itu dulu harus dipahami dulu, Bunda. Kemudian apa lagi? Kalau saya terus akan mendapatkan kebaikan sepanjang Bunda kita itu keturunan saya.
anak saya. Itu sebab nasab. Apalagi saya bisa mendapatkan kebaikan sebab sedekah jariah yang saya lakukan ketika di dunia. Jadi sepakat para ulama mayoritas bahwasanya yang sampai itu adalah doa kaum muslimin dan muslimat. Itu sampai. Makanya yang namanya takziah itu dari sekarang niatkanlah, kalau kita diundang takziah, niatkan seperti baca Yasin bahwasanya amalan itu Bunda hanya sampai pada kita saja, bukan kepada si mayit. Bukan sedekahin apa yang kita baca, Pak. Paham ya Bunda? Dari mana dapat kebaikan si mayit? Dari doa dari doa kita. Kembali ke pertanyaan kita tadi, kalau anak secara otomatis sudah mengalir pahala kepada kedua orang tuanya. Jadi apa saja yang Bunda lakukan, baik sholat, tilawah, dan lain sebagainya, itu secara otomatis argo orang tua itu, argo pahalanya mengalir tanpa harus diniatkan. Jelas sudah. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu di mana kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah itu. Contoh seperti kurban. Iya kan? Kita tidak boleh berkurban atas nama orang tua kita sebelum kita mengkurbankan diri kita sendiri. Setelah itu baru kita kurbankan atas nama orang tua. Jelas. Apalagi amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayit. Yang pertama doa. Yang kedua tunaikan nazarnya. Kalau semasa hidup di dunia orang tua kita pernah bernazar, ya kan, tapi belum dia tunaikan, maka kewajiban kita sebagai anaknya untuk menunaikan itu. Jika kita tahu. Paham ya Bunda? Yang ketiga apa? Badal haji dan umrohnya. Itu kewajiban bagi seorang anak. Kalau kita benar-benar sayang dengan orang tua kita, badallah haji dan umroh. Bunda yang nanti berangkat umroh, laksanakan yang pertama dulu untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang tua. Karena ketika umroh itu bisa kita 3 kali, 4 kali, 5 kali, tergantung. Ya kan, berani nggak dia naik taksi sendirian? Kalau mau tahunya nggak mau nemani gitu kan? Sendiri-sendiri gitu. Hah? Orang tua tuh sendiri-sendiri, karena ibu. Iya, bisa. Iya, jelas. Apalagi sambung silaturahmi juga. Hati-hati. Dahulu andai ada orang tua pernah memutus silaturahminya dengan yang lain, dengan saudara yang lain, Bunda ketahui gitu, itu kan berdosa tuh. Ya kan, tidak dihalalkan lebih dari 3 hari. Itu menjadi berat bagi si mayit. Maka sikap kita sambung silaturahmi itu. Kita sebagai anak yang pernah dulu umpamanya orang tua kita itu enggak cakapan loh sama tetangga ini, kita sebagai anak mulai menyambung itu. Paham? Itu para ulama sampaikan, sambung silaturahmi. Jelas benar. Jadilah anak yang soleh ataupun soleh. Itu bermanfaat bagi mereka. Makanya itu kan sebenarnya motivasi dari Rasulullah. Kalau ingin kalian setelah mati itu terus mengalir pahala, ya lakukan 3 itu. Didik anak menjadi anak soleh, banyak-banyak sedekah jariah, ya kan? Kemudian apa? Sampaikan ilmu. Bukan karena lantas-lantas begitu saya baca Quran sampai kepada orang, padahal yang di antara 3 ini tidak ada hubungannya. Iya ya. Apa namanya? Hubungan nasab tidak ada. Tak pernah belajar sama dia. Apalagi sedekah jariah juga tidak ada. Berarti Ustaz, kami meninggal kan, tuh Ustaz nggak sampai tuh doa Ustaz ke kami. Hanya Umi meninggal, tuh Ustaz kan masih hidup mendoakan, nggak sampai Bang. Itu sepakat para ulama, doa kaum muslimin dan muslimat sampai. Kalau doa sampai, Bunda, sebagaimana juga Rasulullah, Allahumma gfir lahu
Ya kan sholat janaiz, ya kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita kan mendoakan Bunda. Jelas. Berarti selama ini udah salah lah kita berselisih. Ustaz kan sering kadang-kadang pergi istilahnya tempat orang meninggal sampai 3 hari. Kita mikirkannya pahala Yasin itu kan untuk yang si mayit. Enggak, Kan Bunda. salah berarti Tidak, salah. enggak. Bagaimana sih mayit Doanya itu? berarti ya Ustaz ya. Berarti Ada doanya aja yang salah. bisa didapatkan kebaikan dari si mayit. Pertama, dari sedekah anaknya saat itu, ya kan. Kemudian dari doa, Doa yang Nah, doa yang paham? datang. Doa yang datang. Kan itu tidak bertentangan dengan. Ada pun yang setiap huruf yang kita itu baca enggak sampai kepada orang lain, sampai kepada dia, tidak Bunda, kecuali anaknya. Paham ya? Atau kecuali dahulu yang mayit itu pernah mengajarkan kepada saya baca huruf alif A. Sepanjang saya baca huruf A itu, sampailah ke dia. Maka sayang sekali kalau ada orang tua diserahkannya Al-Fatihahnya sama orang lain. Kan rugi tuh. Harusnya baca Al-Fatihah itu kan dia yang ngajarkan. Karena 17 kali minimal dia baca di dalam sholat, di dalam sholatnya Bunda. Yang sampai kepada siapa? Gurunya kan. Guru TK. Rugi kan Bunda. Makanya ajarkan itu. Ajarkan dong. Kita berusaha untuk kita dulu yang mengenalkan anak kita pandai baca huruf-huruf itu, pandai melaksanakan sholat. Yang lain itu cukup mempoles saja. Jelas. Jadi Ustaz, walaupun ibadah sholat itu Ustaz tetap bisa diampunkan Allah karena doa anak itu tadi. Iya. Jadi itu sudah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Bunda. Jadi Ustaz, kalau sebaiknya kalau misalnya orang tua kita yang meninggal meninggalkan warisan, lalu kan warisan itu kan dibagi sama anak-anaknya. Jadi sikap kita sebaiknya untuk meringankan dosa-dosa mereka itu apa buatnya Ustaz? Dengan warisan itu kan kita menerima warisan nih, orang tua meninggalkan harta, Iya. kita dapat warisannya. Lalu sebaiknya kita sebagai anak tuh sebagai Baik, terus kalau memang sayang dengan anak, Orang tua. warisannya itu sama seperti Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad itu begitu dia tinggalkan harta warisan oleh emaknya, langsung dia bangunkan harta waris, dari harta warisan itu pondasi di pesantren, pondasi masjid. Nah, jadi pondasi itu, jadi uang itu yang seluruhnya diwariskan oleh emaknya Ustaz Abdul Somad itu cukup untuk pondasi masjid. Itu kalau sayang kita dengan orang tua kita. Jelas. Walaupun tidak seperti itu tidak masalah, yang penting pembagian harta warisan itu benar dalam syariat Islam. Tapi juga menjadi pengajaran juga bagi kita semua. Orang yang telah tiada itu tidak pernah Allah sebutkan kehilangan. Ada nggak pernah Allah sebutkan orang yang telah wafat itu kehilangan? Mati itu kan cuma 4 Bunda dalam Al-Quran. Apa itu? Mata. Telah mati kan? Iya kan? Artinya apa? Telah dicabut ruh dari jasadnya. Itu mati itu namanya. Yang kedua apa? Wafat. Wafat itu artinya sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan disempurnakan balasan kalian pada hari kiamat. Maksudnya apa itu? Orang yang mati itu kenapa disebut wafat? Baru sempurna balasannya nanti pada hari pembalasan. Di dunia dia sudah mendapatkan balasan kebaikan yang dia lakukan. Paham ya benar? Orang yang beramal soleh itu dia sudah mendapatkan balasan. Baik begitu juga orang yang beramal buruk di dunia sudah dia mendapatkan balasan. Tapi sempurna balasan itu nanti kapan? Ya akhir. Makanya disebut wafat. Wafat itu artinya sempurna. Bukan mati. Paham ya Bunda? Kan dalam Al-Quran ada wafat, ada mati. Kemudian Allah menyebutkan orang yang mati itu dengan ajal. Ajal itu batas waktu. Paham ya? Kenapa orang mati? Seseorang itu sudah mati Sampai aja. sampai ajalnya, habis waktunya Bunda.
Kemudian yang keempat apa? Yang keempat apa? Kembali. Roji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak disebutkan orang yang hilang? Kan bukankah kita sering menyebutkan innalillah, sesungguhnya kami ini milikmu ya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya wa inna ilaihi, kepadamu, kepadanya, dan sesungguhnya wa inna ilaihi, kepadanya raji'un, kami akan kembali. Apapun yang kita miliki dalam hidup ini, nyawa kita, siapapun itu, orang-orang yang kita sayangi, pada akhirnya akan kembali. Maka nggak disebut kehilangan. Orang yang kehilangan itu, pantas nggak kita mengatakan kita kehilangan seorang ibu? Kita kehilangan seorang, pantas nggak itu? Kenapa? Karena dia kembali, bukan hilang. Nah, Kembali pada Allah. terlalu pede dia mudah ngomong begini, saya telah kehilangan, padahal itu milik Allah. Kalau kita punya harta 100 juta, punya kita ketika orang menitipkan uang 100 juta kepada kita, kemudian dia minta, kita bilang saya kehilangan 100 juta, cocok nggak itu? Ya. Kenapa? Karena dia Bukan miliknya, titipan benar. Allah. Nah, coba itu paradigma yang benar. Ingatlah orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita yang mendahului kita, pada akhirnya kita juga akan ke sana. Sama halnya ketika kita mesan tiket, Bunda, ke Jakarta, emak kita duluan. Yang penting kan tujuannya sama. Orang tua kita sibuk dengan iman dan amal solehnya ketika di dunia. Kalau tidak, maka sikap kita untuk memperbanyak amalan untuknya. Maka sikap kita juga sebagai orang yang masih hidup saat ini, ya kan, pesan tiket itu yang sama. Yang penting kan tiketnya sama-sama masuk surga. Hanya saja dia yang mendahului, Bunda. Perkara waktu aja. Kan itu yang harus kita imani. Kita ini orang-orang yang beriman pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Nanti kalau itulah yang kita tanam, Bunda, maka tidak pernah sedih itu berlarut-larut. Sedih itu pasti ada. Ya kan? Pernah seorang pemuda ketika Hasan Al-Basri lagi menguburkan jenazah, lantas ada seorang pemuda. Pemuda itu ngomong, dia ikut menyelenggarakan jenazah itu, tapi dia nggak tahu siapa jenazah itu. Dia bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, sebenarnya siapa yang meninggal ini? Imam Hasan Al-Basri melihat wajah pemuda itu. Kemudian dia ngomong, Imam Hasan Al-Basri sampaikan apa? Ana wa anta. Hada ana wa anta. Yang meninggal itu bukan siapa-siapa, kata Imam Hasan Al-Basri. Yang meninggal itu dia, saya dan kamu. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, innama anta ayyam. Hai kamu, sebenarnya kamu itu kumpulan hari. Benar enggak? Hasan Al-Basri sampaikan, innama anta ayyam. Sesungguhnya engkau itu hanyalah kumpulan hari. Kullama dhahaba yaumun, setiap hari pergi dari dirimu, dhahaba ba'duka, hilanglah sebahagian dari dirimu. Jadi setiap hari yang kita lalui dalam hidup ini, Bunda, bukan menunjukkan usia kita itu bertambah. Paham ya? Setiap hari yang kita lalui itu menunjukkan usia kita sebenarnya berkurang. Setiap hari yang telah kita lalui itu menunjukkan bahwa semakin dekatlah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun sambungkan ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia, kata Allah, innaka, sesungguhnya kamu kadih, bekerja keras. Setiap manusia itu pasti bekerja keras. Sepakat? Sepakat nggak, Bunda? Iya, setiap manusia itu bekerja keras, Bunda. Ada yang bekerja keras dengan amal buruknya, ada yang bekerja keras dengan
amal baiknya. Ada yang bekerja keras dengan tidurnya. Orang yang tidur saja itu kan bekerja keras juga tuh. Sungguh-sungguh dia dalam tidur. Nah, ya kan? Makanya kata Allah, setiap manusia itu bekerja keras. Tapi kerja kerasnya itu pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi Allah katakan ingat, ila Rabbi. Sebenarnya kamu sedang menuju Tuhan. Jadi surga itu bunda, al-jannah. Al-jannah. Ini nih. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini, melencengkah kamu, luruskah kamu, ke kanankah kamu, sebenarnya kamu hari demi hari sedang menuju Allah. Paham ya bunda? Jadi famulaki, ingatlah kamu akan mendapati balasan dari setiap apa yang kamu lakukan. Pada akhirnya kamu akan bertemu dengan Allah. Semua kita akan pulang. Ada yang tidak yakin dengan pulangmu? Kalau ditanya orang kafir pun, percaya nggak mereka mati? Saya lihat ya asli. Mati ya, percaya nggak? Jangankan orang kafir, orang yang tak percaya dengan Tuhan pun, kalau ditanya, yakin nggak kamu mati? Yakin. Kenapa? Karena nenek moyang mereka, orang-orang di sekitar mereka kan sudah tidak ada lagi. Nggak perlu harus menyampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah. Cukup di sekitar mereka. Oh iya ya, emak saya udah nggak ada lagi. Saya nggak ada lagi. Tapi lagi-lagi kata Allah apa? Sebenarnya ayat yang tersirat di dalam surah Al-Maun ini sebagai penutup benar. Orang kalau sudah terlampau cinta dengan dunia, pasti berkurang keimanannya dengan akhirat. Ya kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sudah. Intinya itu. Semakin terlampau cinta dia dengan dunia, semakin lupa dia dengan kematian. Orang yang beriman itu pasti hidupnya khawatir. Kekhawatiran itulah yang memaksimalkan dia untuk beribadah. Jelas. Sedangkan orang-orang kafir itu hidupnya tidak ada kekhawatirannya bunda, sehingga mereka sesuka hatinya melakukan apapun. Iya kan? Apalagi orang-orang yang nanti kan sudah mati udah selesai, masuk kehidupan baru yang kata jadi manusia, kita jadi balik jadi kata. Ada jadi yang binatang jadi manusia, yang manusia jadi binatang. Itu gawat tuh pemikiran seperti itu bunda. Kalaulah seperti itu, untuk apa kita melakukan kebaikan? Iya kan? Ya enak saja orang-orang yang berdosa pada akhirnya sama nanti kedudukannya di surga. Capek-capek ngaji, mengorbankan tidur siang, pada akhirnya nanti di akhirat sama orang-orang yang tidur siang. Untuk apa kalau begitu, ya kan? Tidak. Bala. Paham? Tidak demikian. Apapun yang kita lakukan pasti Allah balas. Tidaklah sama kedudukan orang yang taat dengan orang yang durhaka. Tidaklah sama kedudukan orang yang pandai baca Quran dengan yang tidak pandai baca Quran. Tidaklah sama kedudukan orang yang mengutamakan selalu menyegarkan sholatnya dengan selalu mengakhirkan sholatnya. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama dengan orang yang sering senyum dengan yang tidak. Andai seluruh amal dia pernah lakukan bunda, si A dia melakukan seluruh amalan, si B melakukan seluruh amalan, sholat iya, tapi yang si A sering senyum, si B tidak, beda kedudukan surganya. Sepakat? Sepakat Ustaz. Perkara senyum tuh ya. Itu perkara senyum, belum lagi amalan-amalan yang lain. Itulah yang memotivasi para ulama terdahulu bunda. Kenapa sampai seperti itunya mereka beribadah? Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.